وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث عشر التشهد الأخير وهو الذي يعقبه السلام وإن لم يكن للصلاة تشهد أول كالصبح والجمعة أو التعبير بالأخير جري على الغالب من أن أكثر الصلاة له تشهدا إلى آخره. Shadaqallahul Adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, dan yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah kabul segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam yang makrunan kita hadir, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih kita yang mana minggu ini kita akan menjelaskan rukun sholat nomor 13, yaitu tasyahudul akhir. Apa itu tahiyat akhir? Oh, berarti tahiyat akhir itu termasuk rukun, Pak. Rukun itu ketika kita ditinggalkan itu tidak termasuk sholat. Lam tasihha sholatuhu. Kalau kita meninggalkan amidan aliman batalat sholatuhu. Kalau kita meninggalkan tasyahud akhir, tahiyat akhir, kita meninggalkan secara sengaja, habis sujud terakhir, umpamanya nih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi, itu batal salat. Tidak duduk-duduk bacaan, tidak duduk tahiyat akhir, gitu ya. Jadi tasyahud akhir ini termasuk rukun. Yang dinamakan rukun itu harus sempurna ketika kita melakukannya, gitu ya. Nah, sebagaimana kita tahu rukun itu terbagi-bagi. Ada yang mengatakan aksarnya 18, ada yang 17, ada yang 15. Itu belum termasuk tumakninah, dan ternyata itu tumakninah pun termasuk rukun, Pak. Gitu ya. Makanya para ulama mengatakan setengah daripada ciri-ciri orang munafik ketika melaksanakan sholat itu sholatnya terdesak-desak. Kalau kita pengen lihat orang munafik, lihat dari sholatnya aja. Jangan kita memponis, oh lu mau munafik, lihat dari sholatnya. Kalau sholatnya dalam terpitung mandi, ya munafik sampai mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah, dimana kita Allahu Akbar. Nah, mudah naon gitu atas sholat, gitu ya.
sholat tergesa-gesa itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Ada lagi ciri-ciri orang munafik ketika melaksanakan sholat itu kaslan. Apa kaslan? Malas ketika melakukan sholat, malas, terpaksa. Malas amat di sholat. Ciri-ciri munafik, tidak ikhlas, gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang susah, mana? Tidak khusyuk. Tak mau ganti ya, Pak. Masya Allah, khusyuk. Ini bawa orang munafik kali pentingnya. Ketika sholat orang tidak khusyuk. Apa? Yang dibaca mah apa, tapi otak mah keliling kemana-mana. Atau khusyuk ya. Allahu Akbar. Kabeh kegambar. Pacul-pacul di rumah kegambar, Pak. Kunci di rumah. Oh iya, di situ kabeh di absen. Nah itu jadi khusyuk, Masya Allah. Kalau anut ke situ kayaknya kita memunafik semua ini. Nah makanya di situ kemurahan syara ketika tumakninah itu rukun. Para ulama ada yang mengatakan tidak termasuk rukun. Sebab kalau termasuk rukun ini kita mau sholat kita acak-acakan mulu, gitu ya. Sebab tumakninah itu Pak biqadri subhanallah, sekurang-kurangnya ketika pindah daripada rukun ke rukun yang lain itu menggunakan biqadri subhanallah, menggunakan tumakninah. Mana? Contoh kita beres baca surat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mau menuju ruku biqadri subhanallah pakai tumakninah. Jangan langsung kufuwan ahad Allahu akbar. Habis Allahu akbar juga nggak menggunakan tumakninah lagi, langsung subhanallah sami Allah. Nggak menggunakan mereka. Gitu ya. Nah ini jadi menggunakan tumakninah itu termasuk ruknun min arkanis sholat. Nah ternyata yang ingin dibahas di sini tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu berbeda dengan tasyahud awal, Pak. Nih di depan diceritakan. Wa huwal ladzi ya'qubuhu salam. Yang dinamakan tasyahud akhir, tahiyat akhir, yaitu ya'qubuhu, mengiring-iringi sebelum uluk salam. Jadi sebelum ditutup dengan salam itu yang dinamakan dengan tasyahud akhir. Wa illam yakun lis-sholati tasyahudun awwalun, meskipun tidak disebutkan sholat yang tidak ada tahiyat awalnya. Seperti apa? Kasubuhi, seperti sholat subuh. Sholat subuh kan nggak ada tahiyat awal. Apalagi kalau Jum'ati, seperti sholat Jumat. Sholat Jumat pun tidak ada tasyahud awal. Nah, jadi di sini tasyahud akhir di sini disebutkan ya'qubus salam, sebelum uluk salam. Itu tasyahud akhir, Pak. Duduknya pun beda. Tasyahud akhir dengan tasyahud awal. Makanya muji sah itu semua duduk juga yang kita tahu daripada guru-guru kita sah. Tapi muji afdal ini yang bisa, Pak. Mana afdalnya? Afdalnya itu jari jemari kita, gitu ya, yang belah kanan itu semua dihadapkan ke kiblat. Ini muji afdal ya, Pak ya. Nah, tangan kita ini seperti tasyahud awal. Jari kita sejajarkan dengan lutut. Gitu ya, jangan terlalu belakang, jangan terlalu depan. Nah, ada lagi nanti di bacaannya kita jelaskan di depan tuh. Cuma kita singkat jelaskan terlebih dahulu. Nah, tangan sebelah kanan ini posisi seperti orang seperti inilah, keong gitu, bahasa Sundanya itu seperti keongan, jadi bulu-bulu Sunda ya. Jadi seperti ini. Kadarnya ini ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah itu baru dirubah. Nah ini yang paling penting nih. Kita lagi mengkaji afdalnya yang mana, Ustaz. Afdalnya itu jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu malas. Asyhadu alla ilaha illallah cukup. Yang penting antara jari telunjuk dengan jempol itu sudah pisah.
Jangan terlalu tinggi, ngomong yang tinggi jasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa? Luhur eta izin garing-garingnya. Jangan juga asyhadu an la ilaha illallah, nggak ada perubahan. Iya dihana bisa mah. Gitu ya. Jadi ada perubahan antara jari telunjuk dengan jari jempol, ada pergeseran asyhadu an la ilaha illallah. Gitu ya. Nah, jadi yang afdalnya ini ternyata disejajarkan, jangan terlalu belakang. Nah, juga harus menggunakan jari telunjuk, Pak. Mentang-mentang orang Sunda Bandung, Pak, kalau orang Bandung kan sopan jasa kan. Pak, kalau rompok ke rumah RT gimana? Oh, di belah sama RT. Iya, Pak. Di jempol itu jangan dibawa sholat, untuk enak dari bawa sholat. Asyhadu an la ilaha illallah pakai jempol. Ulah teh enak orang eta. Gitu ya. Nah, kalau mau disah emang sah, Pak. Cuman tadi hilang afdalnya, hilang keutamaan sholat. Bayangkan aja umpamanya ada satu jamaah yang ketika tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Sama sah sholat, cuma atau mau ngomongin batu ya teman. Udah Bandung yang kamu sopan-sopan dasar. Atau sebaliknya jari yang mengajakkan gelut asyhadu an la ilaha illallah. Pak main ya. Ribut ya kawan. Masya Allah. Nah, inilah. Jadi harus afdalnya menggunakan jari telunjuk. Gitu ya. Jari telunjuk. Jadi kembali, meskipun tidak termasuk ada tahiyat awal dan tahiyat tidak menggunakan tahiyat awal. Awit ta'biri bil akhiri jariyun bil ghalibi, karena itu tidak termasuk galib, terkecuali rokaat yang bangsa 4 seperti dohor, asar dan isya itu menggunakan. Apalagi yaitu sholat maghrib yang 3 rakaat itu menggunakan tasyahud awal. Nah, perbedaannya antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir, kalau tasyahud awal itu termasuk yaitu sunnah ab'ad. Gitu ya, sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad ketika meninggalkan itu tidak apa-apa, Pak. Tapi ketika kita ingat kita meninggalkan sunnah ab'ad tersebut, sunnah digantikan dengan sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad. Kalau ini tasyahud akhir itu rukun. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus diulang lagi, Pak. Gitu ya, harus diulang lagi sholatnya. Sebab apa? Bubar sholatnya, nggak sah. Gitu ya, itu perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Gitu ya. Mana lagi? I'lam anna tasyahuda arba'u jumalin. Nah, ketahuilah kata Imam Nawawi bahwa sesungguhnya derajat tasyahud arba'u jumalin itu ada 4 macam jumlahnya. Jadi bacaan-bacaan yang ada di dalam tasyahud itu ada 4. Yang mana komponen 4 ini harus kita baca ketika kita ketika tasyahud akhir. Mana saja diantaranya? Yang pertama al-ula at-tahiyyatu lillah. Yang pertama tahiyyatu lillah. Nah, kalau kita sedang mengkaji sejarah bacaan yang terkandung di dalam bacaan tahiyat sampai akhirnya, itu asal muasalnya Kangjeng Rasul bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul dimi'rajkan oleh Allah. Disitulah asal muasalnya. Ada riwayat mengatakan Nabi Kangjeng Rasul dibersihkan oleh Allah, dibelah dadanya, dibersihkan, dimasukkannya berbagai macam ilmu hidup dan lain sebagainya. Karena apa? Bertujuan karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara hakikat. Kita pun seperti itu, Pak. Kita pun mau sholat, itu sholat kita hakikatnya sedang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara menuju kepada Allah berarti kita harus bersih, harus suci, harus punya wudu, harus suci daripada berbagai macam najis. Itu dikiaskannya daripada perjalanan Rasul ketika Isra.
gitu ya. Lalu Rasul melewati alam alam malakut, alam lahut. Alam malakut itu alamnya para malaikat. Nah, sampai ke atas lagi alam lahut, yang mana alam lahut itu alam ketuhanan. Malaikat Jibril pun kan nempel pakai situ Pak. Sampai roklok al-akbar, sampai ke atas alam lahut, itu malaikat Jibril yang tadinya membimbing Rasul dari Makkatul Mukarramah sampai Masjidil Aqsa, naik ke atas ke Sidratil Muntaha, itu ditemani oleh malaikat Jibril, tapi sudah nyampe alam lahut, itu malaikat Jibril gak sanggup. Wahai Muhammad, saya menunggu di sini. Kenapa Jibril kok tidak ikut? Kata Nabi, saya bukannya tidak mau ikut, tapi bukan makom saya. Kalau saya memaksakan ikut ke sana, jiwa dan saya ini akan terbakar. Saking bentasnya cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikat Jibril menunggu di luar. Disitulah menyaksikan adanya bacaan yang ada terkandung di dalam tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu Kanjeng Rasul memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab lagi oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kalimat dari Allah ke Rasul. Dijawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, yang terakhir itu tasyahud, itu daripada malaikat Jibril, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada zat yang wajib disembah melainkan Allah, tidak ada nabi selain Rasul. Itu maknanya di situ makna tasyahud, makna nyakseni, bersaksi. Mana asal muasalnya yang bersaksi? Malaikat Jibril menyaksikan antara Rasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah jumlah-jumlahnya Pak. Itu asal muasalnya kalimat-kalimat daripada kalimat ketika kita orang membaca tahiyat. Nah, jadi yang pertama di sini tahiyatulillah. Yang pertama derajatnya yaitu tahiyatulillah. Wasaniyatu salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu nomor kedua. Terus wasalisu assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Gitu ya. Mana lagi? Ar-rabi'atu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi itulah jumlah-jumlahnya yang wajib kita baca. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Nah, adapun syarat-syaratnya wasyurutuhu tis'atun. Adapun persyaratan ketika kita membaca tahiyat itu ada 7. Al-ula isma'un nafsi bihi al-fatihah. Sekurang-kurangnya terdengar oleh dirinya sendiri seperti membaca Fatihah. Terdengar oleh dirinya sendiri, orang lain terdengar sama dirinya sendiri. Pengalaman bagaimana? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Minimal sama telinga diri sendiri yang terdengar. Ulang-ulang terus, apalagi di dalam hati. Mesti HP malah cukup. Itu yang di dalam hati mau bohong. Tak ada nama kamu mana itu, lain baca tahiyat. Maka isma'an nafsi minimal diucapkan di lisan, terdengar oleh sendiri. Gitu ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jangan bergerowokan. Gitu ya, tertahiyat bergerowokan itu juga tidak boleh. Gitu ya, mentang-mentang isma'a harus terdengar saja. Ini isma'an nafsi, sekurang-kurangnya terdengar oleh diri sendiri, enggak sunnah terdengar oleh orang lain. Bergerowokan, at-tahiyyatus shalawatut thayyibatu lillah, itu enggak disyaratkan. Gitu ya. Kalau Fatihah seperti membaca Fatihah, kan baca Fatihah juga gitu Pak. Minimal terdengar oleh
kita sendiri, gitu ya, huruf-hurufnya, bacaan kita yang baca samar, gitu ya. Mana lagi wal khamisu al-muwalatu wasani qira'atuhu qa'idan illa li'udri. Nomor kedua persyaratan membaca tahiyat yaitu ketika membacanya qa'idan itu disyaratkan harus sambil duduk. Ya kan, abdalnya kan seperti itu, duduk tadi seperti gerakannya seperti itu. Kaki yang sebelah kiri dimasukkan ke sela-sela kaki yang belah kanan, kepala condongkan ke belah kanan. Ustaz, teman saya ada yang sesebelahan, gimana tuh sholatnya sah? Harus sah, cuman hilang abdalnya, hilang keutamaannya gitu doang. Jadi kalau lagi berjamaah, kalau itu yang lain pada condongnya ke belah kanan, eta mah ke kiri, eta ngabeakeun barisan ada Pak. Ngabeakeun barisan gitu ya. Ngabeakeun yang lain ngarecok gitu ya. Nah, jadi kalau yang muji utama tadi abdalnya yang seperti itu. Mana lagi? Qa'idan illa li'udrin. Nah, terkecuali limudrin, kalau ada udur, kalau sakit umpamanya ada orang sakit bisul Pak, bisul dijumur nih, ya Allah, belah kiri di 40, kalau kan ya duduk tuh bisul. Nah, kalau itu udur silakan duduknya ke samping, dan kalau nggak sanggup ke belah kiri ke yang kanan, apa-apa gitu ya. Ditanya betulnya, kenapa mau yang lain ke kiri mau ke kanan? Susul lagi ke kiri kanan. Jadi bisul gitu ya, illa li'udrin. Tapi kalau tidak ada udur, jangan sengaja-ngaja, sebab ada keutamaannya ketika tahiyat. As-salisu ayyakuna bil arabiyah bil qadir 'alaiha walau bita'allumi. Nah, nomor ketiga yaitu persyaratannya harus menggunakan bahasa Arab. Lil qadir itu juga bagi orang yang kawasa membacanya, yang bisa mengucapkannya 'alaiha. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini ditujukan untuk orang yang baru mu'alaf, orang Cina baru masuk Islam. Kan orang Cina mah jangankan ngomong Arab, ngomong Indonesia kita pabeureut gitu ya, menggunakan tasyahud diajarkan oleh gurunya at-tahiyyatu bisa. Nah, itu silahkan menggunakan bahasa masing-masing. Artinya penghormatan untuk Allah Ta'ala. Tapi khusus begini, Pak Anon mau menang begitu tak? Boleh. Sebab harus Arabiah, harus berbahasa Arab. Dari mulai tahiyat sampai akhirnya itu disyaratkan harus menggunakan kalimat Arabiah, bahasa Arab. Nah, itu juga sama derajatnya seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram juga harus disyaratkan harus berbahasa Arab. Tidak tidak disyaratkan, artinya tidak wajib menggunakan bahasa seenaknya Pak. Mau bahasa seenaknya mah tuh recep di masjid. Ada orang Sunda, ada orang Jawa, Madura, ada Sulawesi, ada Kalimantan, bahasa masing-masing. Kalau ini dienaskan oleh ulama ahli fikih, boleh menggunakan bahasa masing-masing. Allahu Akbar, Allah Akbar, kata orang Sunda, Allah yang Maha Agung, gitu Pak. Ada lagi orang Betawi, Allah yang Maha Besar. Acak-acakan kan sholat kata Allah Akbar. Makanya disyaratkan menggunakan bahasa Arab. Nah, ya luar daripada tadi, kalau orang yang memang tadi baru masuk Islamnya tuh masih tipis, pengetahuannya tuh masih tipis, belum bisa mengucapkan Allahu Akbar, boleh silakan menggunakan yang bahasa yang dia bisa. Bahkan kalau menggunakan bahasa asing pun, kalau menurut artinya Allah Maha Bentuk, Maha Besar, menurut dia silakan. Gitu ya, itu bagi orang yang baru masuk Islam. Nah, berbicara tentang takbiratul ihram, itu kita jangan dirubah takdirnya. Apalagi idofat sifatil mausuf, khobarnya didahulukan mengakhirkan mubtada akbarullah, tidak sah sholatnya. Ada lagi diganti kalimat akbar dengan kalimat yang lain, meskipun ada di Asmaul Husna, Allahul Mulku
umpamanya tidak sah. Allahus Sami'u tidak sah. Allahul Kabir tidak sah. Gitu ya. Ada lagi yang mepet-mepet sama kalimatnya akbar, tapi dia robah Allahu Akbar. Gitu ya, nggak sah. Kenapa? Maknanya beda, Pak. Beda maknanya. Aturan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kalau backnya ditambah, dipanjangin sama itu orang, makanya bukan Allah Maha Besar, tapi Allah betul gede. Salah kan maknanya. Makanya di sini pentingnya mengkaji tajwid supaya tahu panjang pendek pas kalimat yang kita baca. Nah, inilah kembali derajat tahiyat yang nomor ketiga harus menggunakan bahasa Arab bil qadir 'alaiha. Walau bita'allumi, meskipun dia sudah guru, dia sudah menggurui ilmu. Nah, yang tadi yang mesti dijelaskan. Jadi dia udah berguru ke satu guru, berusaha ingin bisa mengucapkan bahasa Arab. At-tahiyatul, kata guru, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, nggak bisa. Gara-gara tadi baru masuk Islam, belum bisa. Jangankan ngomong Arab, bahasa Indonesia ganti. Nah, itu silahkan pakai bahasa masing-masing yang bisa, gitu ya. Mana lagi? Warabi'u ada musarifi kal Fatihah. Nomor keempat persyaratan membaca tahiyat yaitu ada musarifi, tidak mengok, artinya tidak nyeleweng, tidak apa di sini, tidak main-main. Ketika membaca tahiyatul at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, pergi ke belakang. Habis pergi ke belakang, entah ngapain bawa itu ya di belakang. Udah itu balik lagi, terusin bacaan yang tadi. Itu ada musholif, itu tidak termasuk syarat, bahkan acak-acakan, batal sholatnya. Gitu ya. Jadi harus beruntut, ada musholif. Terus ada musholif di sini tidak negos, tidak melakukan hal-hal apapun, gitu ya, ketika membaca tahiyat akhir. Al-khamisu al-walatu bi Allah yafsila baina kalimatihi bi ghairiha walau dzikran au qur'anan. Nah, ketika membaca tahiyat itu usahakan jangan ada keselang kalimat apapun yang tercantum di dalam kalimat. Itu tadi kalimat yang diruntutkan. Pertama, at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Diteruskan dengan syahadat. Nah, itu runtutan-runtutan yang benar. Jangan selang sama kalimat-kalimat yang di luar sholat, gitu ya. Apalagi kalimat yang membuat sholat itu bubar. Apapun itu, mau kalimat adamiyyi, mau kalimat isyarah, apapun itu jangan diselang dengan kalimat-kalimat yang lain. Walau dzikr, bahkan dengan kalimat dzikir pun jangan diselang. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah alhamdulillahirabbil alamin, assalamu alaika, itu nggak boleh. Meskipun dzikir, jangan diselang dengan kalimat-kalimat yang lain. Al-Qur'anan, bahkan Quran, membaca Quran juga, kalau dibaca tahiyat diselang dengan kalimat meskipun Al-Quran, itu juga tidak boleh. Yang tabiru wahdahu la syarikalah ba'da illallah di annaha waradat fi riwayat, tak kecuali asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau lebah kalimat asyhadu alla ilaha illallah, kan kalau kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, lebah kalimat itu ditambahkan oleh kita asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu nggak jadi masalah. Ada riwayat yang mengatakan, kalau takutnya lupa nih, ada yang diajarkan oleh gurunya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Silakan, sebab ada riwayatnya, sah, boleh tahiyat itu, gitu ya.
Apa tadi? Wahdahu la syarikalah ba'da illallah bi anna waradat fi riwayat. Itu diajarkan oleh para ulama, ada riwayatnya. Boleh, silakan. Wa kadza ziyadatu fi ayyuhan nabiyyu wa ziyadatu min fis salamu alaika. Nah, adapun yang termasuk tidak boleh, mana ini? Ziyadatu ya fi ayyuhan nabiyyu, menambahkan kalimat, menambahkan huruf ya dalam kalimat ayyuhan nabi. Mana? Ayyuhan nabiyyu, apa boleh kata gitu ya. Jadi jangan ditambahkan meskipun satu huruf. Menambahkan satu huruf itu mengurangi keutamaan membaca tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhirnya bisa acak-acakan, bisa rusak, sholatnya pun akan rusak. Naudzubillah. Ketika ini ketahuannya itu ketika kita dibagikan buku rapor amal kita masing-masing. Dibagikan buku rapor, kita kan ngerasa tuh beribadah baik banyak. Ketika dilihat, kok ini merah semua. Protes sama Allah. Ya Rabb, ini kan saya sholat rajin, kok ini didapat merah semua. Dan ternyata ini gara-gara kita nggak ngaji fikih, ada kalimat yang kita nggak tahu, itu dibaca, jadi sholat kita jadi acak-acakan, tidak terhitung oleh Allah. Memang ketika fikih menjelaskan antara sah dan batal, hanya sah dan batal, tapi untuk diterima dan tidak itu kita serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Pak, kalau kita mengkaji perkataan Nabi, khalaqallahu ta'ala dunya lil ibrah la lil imarah. Nah, begitu pun wa khalaqal umra lit ta'abbud. Allah itu kata Rasul menciptakan umur lit ta'abbud, semata-mata untuk digunakan olehmu untuk beribadah, bukan dita'anim, bukan lalit tan'im, bukan untuk kenikmatan-kenikmatan, bukan untuk senang-senang, bukan untuk foya-foya, tapi umur ini digunakan kata Rasul untuk ibadah, bukan untuk foya-foya. Masya Allah. Makanya di setiap napas kita, hembusan napas, keluarnya napas, itu akan dihisab semuanya Pak. Jangankan harta yang kita miliki, hembusan napas pun itu akan dihitung, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti yang paling lama dihisabnya itu orang-orang yang harta bendanya itu paling banyak di alam dunia. Paling lama Pak, paling banget hisabannya. Dari mana ente ini dapat harta, ini dapat diserahkan ke yang wajib apa tidak, itu kan ditanya satu persatu. Mana lagi wa khalaqal mala lil infaq la lil imsak. Kata Nabi, Allah menciptakan harta benda itu untuk diinfakkan, bukan untuk diimsak. Imsak itu apa? Ngeker, menahan, ditahan. Dikantongkan mahal kita, ditabur, bukan untuk itu Pak. Tahrifnya dunia kata Nabi. Kata Nabi, harta itu lil infak, untuk diinfakkan boleh, bukan untuk dikumpul-kumpulkan, bukan untuk jadi bahan kemaheran, bukan. Gitu ya. Wa khalaqal ilmu lil amal la lil mufarraqah wal jidal. Begitupun Allah menciptakan ilmu untuk diamal, la lil mufarraqah, bukan untuk mufarraqah, membandingkan, mengadu debat untuk yang lain, itu nggak boleh. Kalau kita nih umpamanya datang ke tempat ilmu, lah, mau taklim, mau ikut kajian supaya nanti kalau udah tahu ilmunya bisa ngedebat sama orang lain, haram itu namanya kayak gitu. Apa niatnya? Wa khalaqal ilmu lil amal. Nah, ketika mempunyai ilmu kita amalkan. Nah, seperti tadi itu kita tahu ternyata tahiyat akhir itu seperti itu, kita amalkan, kita pakai. Gitu ya, kita pakai. Wa khalaqal ilmu lil amal.
bukan untuk sombong-sombong, gitu ya. Bahkan untuk perdebatan itu haram, Pak. Adapun umpamanya kita memesantrenkan anak, memesantrenkan cucu masuk ke pondok pesantren, itu kita niat sebagai orang tua, lah kiai, lah ustadz, ini anak saya daripada nggak sekolah, saya pondokkan saja. Mudah-mudahan kalau udah di tempatnya mah jadi ustadz. Gimana tuh kalau kayak gitu? Renang nggak jadi masalah. Cita-cita ini itu ya. Bahkan survei itu Pak, kebanyakan memang kalau kita niat umpamanya memesantrenkan anak, memondokkan anak, itu memang niatnya jangan cetek-cetek Pak. Nanti diijabah Allah itu. Itu bukan satu orang yang datang ke rumah menitipkan anak. Ustaz, ini anak. Ya kalau di rumah sambil sekolah kan, habis sekolah langsung main HP kan. Udahlah, daripada ngelihat anak kayak gitu, mending sekolah sambil mondok di sini Ustaz. Sudah, atau bisa baca Yasin dan gitu Pak. Akhirnya apa? Akhirnya orang tua niatnya kayak gitu kan, anaknya juga akhirnya terutama baca Yasin juga nggak bisa ya Pak. Gara-gara apa? Niat orang tuanya kayak gitu. Bukan apa? Bukan benar-benar, bukan sungguh-sungguh. Lah mudah-mudahan aja ini anak saya dimasukin sini bisa jadi ustaz gitu lah betul nama. Ini nggak bisa ngaji Yasin, jadi enteng amat ngaji Yasin yo gitu ya. Jadi kembali niat itu sih ternyata penting. Mana lagi? Wal khamisu al muwalatu bi Allah yafsila baina kalimatihi. Nomor seterusnya yaitu nomor ke-6, mura'atul hurufi wala yajuzu ibdalu lafdin aqalla minat tasyahudi walau bimuradafihi kan nabiyyi bir rasul. Nomor ke-6 yaitu meraksa, menjaga huruf-huruf kalimat-kalimat yang ada di dalam lafaz tahiyat. Jangan mengganti kalimat nabi dengan rasul wa aksihi dan sebaliknya. Seperti harusnya kan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu meskipun kalimat nabi dengan rasul sama, kita ganti umpamanya assalamu alayka ayyuhar rasulu wa rahmatullahi wa barakatuh. Batal salat. Maksihi dan sebaliknya pun nggak boleh. Gitu ya. Jadi mengganti kalimat Nabi dengan kalimat Rasul meskipun masih itu, tapi ternyata wa aksihi tidak boleh. Wa asyhadu bi a'lamu Muhammad bi ahmada wa wiridali. Begitupun kalimat Rasul Muhammad digantikan dengan Ahmad umpamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Ahmada Rasulullah. Meskipun memang asma Rasul itu sama dengan asmaul husna, banyak Pak. Muhammad asluhu, Ahmad asluhu, banyak. Khairul Bari dan sebagainya. Rasul itu namanya banyak. Nah tapi lebah kalimat lafaz la ilaha tasyahud akhir, mengucapkan lafaz tasyahud itu jangan diganti dengan kalimat yang lain meskipun maknanya sama, gitu ya. Tapi jangan diganti kalimat Muhammad dengan kalimat Ahmad wa ghairi dzalik dan selain daripada itu. Wasabi'u mura'atul kalimati, merasa kalimat-kalimatnya seperti tadi itu dijelaskan. Wasaminu mura'atut tasydidati fayajibu tasdidu awil hamzatu fi qawlihi ayyuhan nabiyyu. Maka tasyahud, tasydid, panjang pendek ketika mengucapkan lafaz tahiyat itu harus dilaksanakan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jangan asal-asal. Sebab itu tasyahud tadi termasuk persyaratan, gitu ya. Jangan kalau dirangkas itu sobat terdengarnya kan bukan membaca at-tahiyyatul mubarak, atah nama atah kado, gitu ya. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bahkan
Fayajibu tasdidu, bahkan wajib membaca tasdid awal hamzatu fi qauli ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Jangankan di dalam kalimat tasyahud, ketika urut salam pun kan pernah kita bahas Assalamualaikum warahmatullahi, itu wajib menggunakan tasdid. Jangan lojor, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, jangan gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Wajib menggunakan tasdid. Mana lagi? Wasaminu qira'atu tasdidati fayajibu awil hamzatu fi qawlihi falau tarakaha lam tasihha qira'atuhu. Maka dinaskan oleh Imam Nawawi, kalau tidak menturuti, meninggalkan tasyahud, kalimatnya dirubah, tidak meraksa kalimat, lam tasihha qira'atuhu, tidak sah bacaan tahiyatnya. Kalau bacaan tahiyatnya tidak sah, tahiyatnya pun tidak sah. Kalau tahiyatnya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Alhamdulillah. Makanya dari sini kita jaga kalimat tasyahud kita, gitu ya. Nah, adapun doa sesudah innaka hamidun majid ditambahkan dengan sholat ibrahimiyah. Nah, ada kan doa khususnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu doa tambahan sebelum urut salam, tambahan doa tahiyat akhir. Doa supaya dilindungkan dari mana? Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min jahdil mal, a'udzubika terlindung daripada fitnah waktu hidup, fitnah waktu mati, dan fitnah dajjal. Jadi insya Allah orang yang sering membaca doa tersebut akan terhindar daripada fitnah dajjal, baik dajjal yang asli maupun dajjal fitnah akhir zaman seperti ini, Pak. Fitnah zaman akhir zaman itu seperti ini, Pak, udah merajalela. Apa merajalelanya? Jadi dulu Rasul menyampaikan risalah, menyampaikan agama itu secara sembunyi-sembunyi. Nanti di akhir zaman umat Rasul pun akan merasakan seperti itu. Mana contohnya? Dulu perempuan disuruh memakai hijab oleh Rasul. Disangka apa? Disangka itu si Muhammad menggunakan agama yang baru, tidak anut dengan agama terdahulu. Sampai akhir zaman sekarang, kebanyakan akhwat sekarang tidak menggunakan hijab. Ada jangankan menggunakan cadar, yang pakai hijab aja, belum udah ketinggalan zaman. Di zaman pakai kerudung mah ya, doang kami ya, rambut dipirang, pimpin ke mana-mana, ya Pak. Lelaki pan mengadeurepan, jadi malotot gitu Pak. Bangga dengan diri sendiri. Bahkan ketika ibadah, Ibu Rasul ingin ibadah pan secara sembunyi-sembunyi. Apa? Sebabnya seketika secara terang-terangan khawatir takut dibunuh oleh musuh. Nanti pada akhir zaman memang tidak ada seperti itu, tapi umbara umat zaman sekarang ketika ada yang mau ibadah dari rumah menuju ke tempat itu merasa malu, mau berjamaah doang aja umpamanya. Itu kebanyakan orang yang nongkrong daripada menuju masjid, menuju musola. Akhirnya apa? Orang yang menuju musola itu mau melaksanakan ibadah kepada Allah, merasa minder, malu. Isi namanya menteng-menteng peci, akhirnya apa? Sholat di rumah. Jadi isi dulu pada nongkrong. Gitu ya. Nah inilah. Jadi dulu Rasul menyampaikan risalah secara membara, akhir zaman pun nanti akan umat manusia ini memegang agama secara membara. Maka mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat.
Amin ya rabbal alamin. Bi barakati ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki